membaralah bagai anak cip. Pagi-pagi cip cip, pagi-pagi yes. Pagi-pagi cip cip, pagi-pagi yes. Sekarang ada waktu bagi kita untuk saling jumpa, belajar sejarah Islam dengan hati gembira. Meski jauh tetaplah tangguh dan jangan mengeluh. Sabarlah meski ini tak mudah, demi masa depanmu yang cerah. Kita jumpa di hari yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk teman-teman semua. Semoga masih tetap sehat dan bahagia. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan materi tentang pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kemarin sudah membuat mind map yang memaparkan fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja karena saya yakin teman-teman sudah mengerjakan dan pasti juga sudah paham. Intinya periode dari dinasti Abbasiyah ini fasenya atau periodenya itu dibagi menjadi 4. Periode pertama itu disebut dengan periode keemasan. Terus periode kedua ini dikatakan masuknya bangsa Turki. Periode ketiga itu masuknya Bani Buai. Terus periode keempat itu masuknya Bani Seljuk. Harus dipahami bahwa kekuasaan yang membentang luas itu yang jangka waktunya kalau dihitung kira-kira mungkin 522 tahun. Tidak serta-merta itu menjadi kekuasaan yang berjaya selama itu. Pemerintahan Bani Abbasiyah memiliki perbedaan dengan Bani Umayyah. Jika masa Umayyah itu semuanya terpusat dan tunduk di pusat di Damaskus, pada masa Abbasiyah ini terdapat wilayah yang dalam tanda kutip dimerdekakan oleh khalifah namun tetap menginduk ke pusat Baghdad. Jadi semacam negara bagian kalau sistem sekarang, sistem modern. Contohnya seperti saat Al-Mansur menjadi khalifah, ia memerintah Idris bin Muhammad yang termasuk cucu Hasan bin Ali bin Abu Thalib mendirikan dinasti Idrisiyah di Maroko pada tahun 172 Hijriah. Pada tahun 184 Hijriah, Ibrahim bin Akhlab itu mendapat mandat dari Harun al-Rasyid untuk mendirikan dinasti Aghlabiyah di Maroko. Meski demikian, dalam perjalanannya itu dapat pula beberapa wilayah yang pura-pura tunduk namun tetap menginduk ke Baghdad. Tidak melepas, terdapat pula yang terang-terangan menolak tunduk dan merdeka. Bisa dilihat dari peta ini, semoga tidak buram. Peta yang ini merupakan wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah pada saat Harun al-Rasyid menjadi khalifah. Yang warna putih itu merupakan wilayah Abbasiyah. Kita coba lihat lagi peta wilayah Abbasiyah ketika beberapa wilayah sudah mulai berdiri sendiri. Terlihat putih sudah mulai berkurang, warna putih sudah mulai berkurang. Yang orange merupakan dinasti Tuluniyah, ini memiliki hubungan baik dengan Abbasiyah. Terus yang sampingnya warna apa ya ini? Wah, saya buta warna, nggak tahu ini warna apa. Sampingnya adalah dinasti Aghlabiyah
itu memiliki hubungan baik dengan Abbasiyah juga karena memang berdirinya direstui oleh Abbasiyah. Terus sampingnya lagi Bani Rustumiyah memiliki hubungan baik dengan Aghlabiyah, namun musuh dinasti Abbasiyah. Yang terakhir yang ungu adalah dinasti Idrisiyah. Ini awalnya tunduk tapi selanjutnya menolak tunduk kepada Abbasiyah. Yang hijau nyempil tadi yaitu Umayyah di Andalusia. Ini sekarang peta Spanyol ya. Oke, lanjut ke peta selanjutnya. Ini peta wilayah Abbasiyah ketika muncul dinasti Fatimiyah. Teman-teman pasti sudah pernah dengar dinasti Fatimiyah ketika kalian mendengar Universitas Al-Azhar, itu pasti identik dengan dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini wilayahnya menaklukkan beberapa dinasti sebelumnya yaitu Idrisiyah, Aghlabiyah, Rustamiyah, dan Tuluniyah. Masih terdapat dinasti-dinasti lainnya yang muncul dan hilang dalam masa kekuasaan Bani Abbasiyah selama kurang lebih 522 tahun itu. Selanjutnya kita lihat peta sketsa kota Abbasiyah ya. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi dikelilingi lingkaran untuk pusat kotanya. Mungkin ini benteng ya, benteng. Gambarannya mungkin seperti di background ini ya. Lukisan kota Baghdad. Oke, kita lanjut ke ciri tata negara di Abbasiyah. Gampangannya satu, terdapat kementerian atau wizarah, istilah wizarah. Sebelumnya belum ada ya, pada masa dinasti Umayyah istilah ini belum ada. Ini muncul di masa Abbasiyah. Terus hijabah itu penjaga pintu. Penjaga pintu adalah pejabat besar pada masa ini. Tidak seorang pun boleh menghadap khalifah kecuali dengan izinnya. Ketiga yaitu sekretaris ini berwenang menulis surat kepada pejabat-pejabat. Meski demikian khalifah juga kerap menulis surat itu sendiri. Keempat, polisi adalah pihak bertanggung jawab terhadap keamanan. Kelima, kehakiman, hakim hanya menangani kasus-kasus yang terjadi di ibu kota. Dia tidak memiliki wewenang atas hakim negeri karena jabatan menteri agama belum ada saat itu. Keenam, pasukan perang. Nah, pasukan perang ini kewajibannya jelas ya, membela negara dan menjaga kewibawaan negara. Pada masa dinasti Umayyah, pasukan perang hanya berasal dari bangsa Arab, baik panglima maupun prajurit. Namun ketika dinasti Abbasiyah berkuasa, ini terdapat beberapa orang di luar dari pasukan Arab. Yang banyak itu pasukan dari Khurasan atau pasukan Persia pada waktu itu. Selanjutnya kita lihat khalifah terkenal dari dinasti Umayyah. Saya ambil 3 saja karena daripada kebanyakan. Pertama, Abu Ja'far Al-Mansur. Ini khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Selama masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan aman, tentram, stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali. Tidak ada gejolak politik di masa Al-Mansur ini. Al-Mansur sendiri itu meninggal ketika mau berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ia wafat pada usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 22 tahun. Kedua, Muhammad Al-Mahdi dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil dan tidak ada satu gerakan penting yang signifikan mengganggu kestabilan pemerintahan. Muhammad Al-Mahdi ini juga mencapai kemenangan atas orang-orang Romawi, dibantu oleh anaknya yaitu Harun al-Rasyid.
untuk melakukan penaklukan Romawi itu. Ia berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin yang bersedia membayar jizyah pada tahun 166 Hijriah. Muhammad Al-Mahdi meninggal pada tahun 169 Hijriah. Ia berkuasa selama 10 tahun, berapa bulan lah. Ketiga, Harun Al-Rasyid. Ini ketika ngomongin Abbasiyah pasti khalifah yang paling terkenal adalah Harun Al-Rasyid. Selain juga karena cerita dari Abu Nawas yang sering menggunakan setting Harun Al-Rasyid. Perhatian Khalifah Harun Al-Rasyid yang begitu besar terhadap kesejahteraan rakyat serta kesuksesannya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, pedagang, politik, wilayah kekuasaan serta peradaban Islam. Bisa dikatakan the golden age of Islam, masa Harun Al-Rasyid ini. Harun Al-Rasyid menjadi khalifah itu ketika usia 22 tahun dan wafat dalam usia yang cukup muda, yaitu 45 tahun. Khalifah yang lain mungkin dibahas lain waktu atau mungkin bisa dibaca sendiri karena banyak banget khalifah itu. Terdapat pula kebijakan-kebijakan khalifah yang mengundang kontroversi. Ambil contohnya di sini adalah Khalifah Al-Mansur. Al-Mansur tadi ya yang terkenal karismatik. Dia terkenal adalah khalifah yang sangat mencintai ilmu. Gerakan penerjemahan kitab-kitab asing itu cukup besar ketika masa Al-Mansur. Jadi kitab-kitab dari Yunani itu dialih bahasakan ke bahasa Arab. Jadi filsafat-filsafat Yunani yang sangat terkenal itu dialih bahasakan ke Arab. Satu sisi dia cinta ilmu, satu sisi dia kejam. Kenapa saya bisa katakan demikian? Kasusnya adalah kalian tentu pernah dengar Imam Malik ya. Kalau belajar mazhab itu pasti dengar. Imam Malik itu pernah dicambuk karena menolak keinginan khalifah agar Al-Muwatta, karya dari Imam Malik itu dijadikan sebagai panduan resmi negara. Imam Malik menolak karena terlalu riskan ketika saat tulisan itu dijadikan panduan resmi negara. Karena menolak itu, Imam Malik akhirnya dicambuk. Selanjutnya Imam mazhab yang juga kalian kenal, Imam Abu Hanifah itu juga dicambuk, kemudian dijebloskan ke penjara hingga wafat karena menolak perintah Khalifah Al-Mansur untuk menduduki jabatan hakim. Masih banyak sisi lain di balik prestasi dan dari beberapa khalifah masa Abbasiyah ini, seperti saling bunuh demi kekuasaan, kehidupan bergaya hedonis, dan bahkan terdapat pula khalifah yang kecenderungannya penyuka sesama jenis. Oke, sampai di sini teman-teman. Oh ya, tambahan sedikit bahwa bedanya antara dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah itu ketika kepemimpinannya, masalah baiat itu bedanya. Ketika Bani Umayyah itu baiat sangat penting, sehingga ketika khalifah itu walaupun dia putra mahkota seperti Muawiyah, itu anaknya ke Yazid, itu walaupun putra mahkota tapi Yazid masih butuh baiat dari warga atau masyarakat atau umat muslim, sehingga ia menuntut baiat di Mekah yang pada waktu itu Abdullah bin Zubair tidak mau membaiat, terus baiat dari Husain yang akhirnya muncul tragedi Karbala itu. Namun untuk dinasti Abbasiyah ini baiat seperti itu tidak terlalu legalkan atau dianggap penting karena sudah keturunan gitu, jadi hampir mirip kerajaan. Itu tidak perlu ada baiat dari umat seluruhnya.
Demikian teman-teman, semoga paham. Kalau saya muter-muter, mohon maaf karena memang ini seperti itu. Jika sudah paham, seperti biasa tuliskan sudah paham disertai dengan nama dan nomor absen di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kewarasan akal dan juga hati, tetap saling beri doa meski kita tak bertatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.